Halo mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Mardisa Fitri, dalam kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2 untuk mahasiswa Teknik Industri. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini saya akan sampaikan mengenai faktor lingkungan kerja yang ergonomis. Ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini, di mana setelah mengikuti perkuliahan kita, diharapkan mahasiswa bisa memahami faktor lingkungan kerja terhadap eh, performansi kerja dan dapat melakukan perbaikan ergonomi pada lingkungan kerja. Ini adalah agenda belajar kita hari ini. Saya membagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah lingkungan kerja di rumah. Ini berkaitan dengan situasi working from home ya yang kita lakukan pada masa pandemi. Dan yang kedua adalah lingkungan kerja di industri. Mahasiswa sekalian, saya akan mulai di bagian pertama yaitu di lingkungan kerja di rumah. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari berkaitan dengan lingkungan kerja di rumah. Yang pertama adalah mengenai pencahayaan, kemudian kebisingan, dan yang terakhir adalah lingkungan termal. Pada faktor pencahayaan ini nanti kita akan concern pada lokasi pencahayaan, kemudian yang kedua adalah sinar matahari, penggunaan lampu meja, dan pemilihan lampu ruangan. Sedangkan pada faktor kebisingan, ini ada poin-poin yang penting untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai sumber bising ya, baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita yang ada di rumah kita ini sebagai peredam bunyi, kemudian bagaimana memanfaatkan musik untuk menambah produktivitas dan konsentrasi, dan bagaimana penggunaan headphone nanti. Kemudian di bagian lingkungan termal, kita akan bahas mengenai temperatur, kelembapan, aliran udara, dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi pada lingkungan termal kita. Nah, benang merah ya dari ketiganya adalah untuk keperluan perbaikan faktor lingkungan kerja yang ergonomis ya. Nah, jadi kita akan rumuskan seperti apa pengaturan pencahayaan, kebisingan, dan lingkungan termal yang ergonomis ini. Baik, teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan. Ini adalah ini ya pembahasan mengenai pencahayaan. Kita mulai dari lokasi. Teman-teman sekalian, untuk lokasi kerja di rumah gitu ya, direkomendasikan untuk kita menempatkan meja kerja di lokasi yang tidak memancarkan cahaya secara langsung. Ini berkaitan dengan bagaimana kenyamanan mata kita ya. Tentunya kalau terlalu banyak terpapar cahaya, tentunya ini mengakibatkan kelelahan mata yang lebih cepat datangnya dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, kita harus juga bisa memastikan bahwa pencahayaan ini nantinya cukup, ya. Lalu bagaimana pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan yang alami untuk mana ini ya sebagai pemenuhan kebutuhan pencahayaan ketika kita bekerja di rumah. Lalu bagaimana penggunaan lampu meja ini ya, nah di mana lampu meja ini kita perlukan untuk penerangan yang lebih fokus gitu. Kemudian juga direkomendasikan untuk penggunaan dimmer ya, untuk mengatur intensitas cahaya, baik untuk keperluan membaca, menulis, dan bekerja dengan komputer. Sebagaimana kita tahu teman-teman mahasiswa sekalian bahwa kebutuhan intensitas cahaya untuk aktivitas yang sudah saya sebutkan ya, membaca, menulis, dan bekerja dengan komputer itu berbeda-beda intensitas cahayanya. Maka dengan menggunakan dimmer, itu kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan lampu yang sama. Jadi satu buah lampu meja bisa kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, teman-teman, adalah lampu ruangan ya. Kita tahu bahwa di dalam interaksi manusia dan mesin ya di dalam sebuah sistem kerja itu kita mengenal ada dua macam environment. Yang pertama adalah general environment dan yang kedua adalah immediate environment. Lampu meja yang
sebelumnya kita bahas itu adalah kebutuhan pencahayaan untuk immediate environment, artinya kebutuhan pencahayaan untuk stasiun kerja yang lebih mikro. Sedangkan lampu ruangan ini adalah kebutuhan pencahayaan untuk eee, general environment ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah bahwa warna lampu cahaya bisa menimbulkan efek psikologis dan ini tentunya juga akan mempengaruhi produktivitas. Baik teman-teman sekalian, kita akan, beralih ke, pembahasan berikutnya gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada, eee, satu standar gitu ya, standar pencahayaan yang dikeluarkan oleh IESNA atau Illuminating Engineering Society of North America. Jadi IESNA ini mengeluarkan beberapa standar light level untuk, ruangan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, yang dilakukan di dalamnya. Di sini saya tampilkan untuk 3 macam ruangan gitu ya, untuk kamar tidur yang spesial untuk istirahat, kemudian ada untuk office, private gitu ya, yang sifatnya tertutup, dan untuk dapur ya, untuk keperluan biasanya ada, untuk food preparation. Nah, kenapa saya tampilkan 3 ini, karena ketika kita working from home, nah itu kebanyakan aktivitas, bekerja kita itu, dilakukan di 3 tempat ini, baik ada yang bekerja di kamar tidurnya, ada yang memang di rumahnya memiliki ruangan kerja khusus gitu ya, yang private. Tapi ada juga ya bagi, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tinggalnya di apartemen gitu, biasanya, space-nya terbatas gitu sehingga memang biasanya meja untuk makan ya, yang diletakkan di dekat dapur itu, bisa difungsikan sebagai meja kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kamar tidur, office yang private, dan kitchen itu di rumah, itu memiliki light level yang berbeda-beda ya dalam satuan lux gitu. Untuk kamar tidur itu idealnya adalah 200 sampai 300 lux. Kemudian untuk office private itu 300 sampai dengan 500 lux. Untuk kitchen ya, itu 300 sampai 750 lux gitu. Jadi kitchen yang paling tinggi. Nah, karena kita, akan merancang seandainya kita akan bekerja di tempat-tempat di ruangan-ruangan ini gitu ya, maka kita perlu, menghitung berapa kebutuhan, lampu gitu ya untuk bekerja, yang pas untuk bekerja. Nah, kita mengenal rumus, penentuan jumlah lampu dalam satu ini ya, apa, penentuan kebutuhan jumlah lampu gitu ya, didasarkan pada rumus yang seperti ini. Sebenarnya ini rumus yang lebih umum gitu ya, biasanya digunakan oleh, interior design untuk menentukan kebutuhan, lampu gitu ya. Nah, ini diukur dari light level berdasarkan standar IESNA dari tabel ini, kemudian nanti juga ditentukan oleh panjang dan lebar ruangan ya, kemudian total nilai pencahayaan lampu yang kita gunakan ya, kemudian ada juga dipertimbangkan light loss factor, yaitu di sini biasanya ditetapkan sebesar 0,7 dan, koefisien utilisasi lampu, di mana di sini kita tetapkan sebesar 0,5 dan kita akan menentukan, ini ya, berapa kebutuhan titik lampu ya, apabila nanti, kita tentukan jumlah lampu dalam satu titiknya. Nah, biasanya ini satu gitu ya, kita akan menempatkan satu titik, satu lampu pada satu titik, ini ya, sumber listriknya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk ruangan yang lebarnya 3 kali 4 meter ya, baik untuk ruang kerja, kemudian untuk, office maupun untuk dapur gitu ya, kita akan memakai, jenis lampu yang sama ya, misalnya lampu yang 100 watt gitu ya. Nah, di sini kita lihat perbandingan kebutuhan, light level-nya. Karena, untuk bekerja itu idealnya 300 sampai 500 lux gitu ya berdasarkan IESNA di tabel yang di atas ini, maka kita, eee, tetapkan gitu bahwa untuk kerja itu 300, lux, kemudian untuk dapur itu 500 lux ya.
masih dalam range yang sama untuk kerja gitu. Kemudian untuk kamar 200. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan rumus ini, eee, kebutuhan lampunya berbeda-beda ya. Untuk ruang kerja, ternyata kita membutuhkan 2 buah lampu yang 100 watt ya, di mana hanya ada satu lampu pada satu titik gitu ya. Itu kita membutuhkan 2 gitu ya, 1,8 ini kita bulatkan ke atas. Kemudian untuk, eee, dapur ya, itu kebutuhan lampunya paling tinggi ya, bisa kita bulatkan menjadi 3 3 titik, lampu gitu. Kemudian untuk kamar hanya perlu satu saja. Nah, kira-kira seperti itu, gambaran perbandingannya ya, bagaimana kita menentukan jumlah titik lampu untuk ruang kerja, dapur, dan untuk kamar. Baik, saya akan lanjutkan ke berikutnya, teman-teman sekalian. Nah, faktor pencahayaan itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama, jadi bagus atau tidaknya pencahayaan itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tingkat iluminasi, kemudian, tingkat luminansi permukaan objek, dan reflektance. Tingkat iluminansi adalah jumlah cahaya yang jatuh ke permukaan objek ya, dalam satuan foot candles atau Fc. Lalu tingkat luminansi permukaan objek ini adalah cahaya yang dipancarkan oleh permukaan objek ya, satuannya adalah foot lambert atau Fl. Dan yang terakhir adalah pantulan atau reflectance. Ini adalah rasio dari tingkat luminansi dan iluminansi. Baik, inilah yang menyebabkan, sebuah benda itu ya, itu bisa terlihat dengan baik atau tidak. Nah, ini saya, sampaikan, jenis-jenis lampu yang tepat untuk area kerja ya. Ada 3 jenis lampu yang bisa kita, gunakan gitu pada, eee, tempat kerja gitu ya, bisa kita menggunakan lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Misalnya kita menggunakan lampu pijar ya, lampu pijar yang 60 watt itu memiliki tingkat luminansi 860, tapi pemakaiannya hanya 1000 jam gitu ya. Sementara untuk tempat kerja itu kita membutuhkan lampu neon yang daya listriknya adalah 14 watt ya, luminansinya 775 dan umur pakainya, 10 kali lipat dibandingkan dengan lampu pijar. Dan yang terakhir ini adalah yang terbaik ya, pilihan yang terbaik adalah lampu LED, di mana kita hanya perlu lampu LED yang 9,5 watt. Kemudian, lama pemakaiannya bisa sampai 15.000 jam. Jadi memang rekomendasinya untuk sustainability atau, green ya, green building, green, penghematan lain-lain gitu ya, itu direkomendasikan memang menggunakan lampu LED. Baik mahasiswa sekalian, saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah standar-standar ya dari ANSI mengenai reflectance atau pantulan cahaya tadi. Kita lihat bahwa untuk masing-masing bagian di dalam ruangan kantor itu memiliki, rekomendasi tingkat pantulan cahaya yang berbeda-beda. Seperti misalnya di, atap ya, di langit-langit itu rekomendasinya reflectance-nya, tinggi gitu ya, paling tinggi yaitu 80 sampai 90% dengan rekomendasi warnanya adalah matte, white paint gitu. Jadi warna putih yang tidak, glossy gitu ya. Kemudian, kenapa di langit-langit itu justru direkomendasikan tingkat reflectance yang paling tinggi gitu. Tentunya ini berkaitan dengan, untuk memastikan kecukupan pencahayaan di dalam ruangan itu. Jadi reflectance yang paling baik itu di atas karena dia nanti, ketika cahaya akan dipantulkan kembali oleh permukaan langit-langit itu jatuhnya ke bawah lagi gitu. Jadi itu seperti itu mekanismenya. Nah, berbeda dengan lantai misalnya. Lantai di sini justru tidak boleh terlalu, silau gitu ya, tidak boleh tinggi reflectance-nya. Di lantai di tempat kerja itu, reflectance-nya direkomendasikan hanya 20 sampai 40% gitu ya. Nah, sementara itu untuk,
dinding ya, dinding ini, di tengah-tengah gitu. Jadi reflectance yang direkomendasikan adalah 50-70% dengan warna netral. Sedangkan tirai ya yang dipakai itu, tidak berbeda jauh dengan dinding ya, 40-60% dengan rekomendasi bahannya dari kain. Kemudian untuk alat-alat, kantor ya, business machine itu 25-50% reflectance-nya, di mana direkomendasikan warnanya adalah matte gray finish, jadi abu-abu yang tidak glossy gitu ya. Dan untuk furniture itu direkomendasikan reflectance-nya 25-45% dengan, warna-warna yang matte gitu atau, unpolished wood seperti itu. Jadi ini, standar untuk ruangan, kantor ya, untuk ruangan kerja. Nah, karena belakangan ini ya, kita tentunya lebih banyak bekerja dengan layar monitor, ini ada tips bekerja nyaman dengan layar monitor ya, teman-teman. Yang pertama adalah aturan 20-20-20. Maksudnya adalah beristirahatlah selama 20 detik setiap 20 menit untuk memandang, sesuatu ya yang jauhnya 20 kaki dari tempat kita sekarang. Nah, ini adalah, ini ya, apa, upaya kita untuk relaksasi gitu pada mata kita, sehingga tidak terlalu lelah karena terlalu banyak memandang, eee, monitor gitu ya. Lalu juga boleh, dipakai matte anti-glare ya, jadi anti silau ya. Jadi screen protector anti silau gitu, itu juga boleh dipakai untuk mengurangi, eee ini ya, tingkat pencahayaan yang langsung ke mata gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang terakhir, adalah rekomendasi menggunakan artificial tears untuk, keluhan mata yang lelah gitu. Jadi, mata yang lelah itu biasanya bola matanya kering gitu dan itu rasanya ya, gatal, perih gitu ya, dan itu bisa membantu bisa mengganggu, pandangan kita ketika kita bekerja. Jadi menggunakan artificial tears ini bisa mengatasi keluhan mata yang kering gitu ya, iritasi gitu, lalu bola mata kita juga, bisa lebih terhidrasi, seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Saya akan melanjutkan, pemaparan saya mengenai temperatur cahaya. Teman-teman sekalian, pada pemilihan sumber cahaya untuk ruangan kerja, sebaiknya kita juga mengenal yang namanya temperatur cahaya. Ada, 5 temperatur cahaya yang dikenal ya, biasanya ini kita lihat kalau kita beli lampu gitu ya, ada keterangannya bahwa lampu ini memiliki temperatur cahaya apa gitu ya. 5 nama temperatur cahaya ini adalah warm white, soft white, cool white, bright white, dan daylight. Nah, masing-masing nama temperatur cahaya ini menunjukkan, ini ya, temperatur cahaya yang berbeda-beda. Misalnya warm white itu temperatur cahayanya adalah 2700 derajat Kelvin gitu ya, 2700 Kelvin. Nah, kalau kita sulit untuk membayangkan ya, ini sebetulnya ini ya, dianalogikan dengan cahaya matahari. Jadi kalau warm white itu setara dengan cahaya matahari yang baru terbit, ya, ketika jam 6 atau 7 pagi, atau pada saat mau terbenam jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, suasana yang dibangun pada warm white ini adalah suasana yang bersahabat, intim, personal, dan eksklusif. Lalu, eee, temperatur cahaya yang seperti ini itu cocok untuk, eee, ruang pribadi ya, ruang kamar gitu, itu cocok sekali. Jadi, menambah kenyamanan gitu ya, karena, eksklusif gitu ya, suasananya bersahabat, personal, dan eksklusif. Lalu soft white itu setara dengan cahaya matahari jam 7 sampai jam 8 pagi gitu. Nah, ini cocok untuk ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi karena menumbuhkan suasana tenang dan nyaman gitu ya. Kemudian, ini juga bisa menumbuhkan fokus ya dalam beraktivitas. Nah, yang terbaik adalah cool white.
Cool white ini temperatur cahayanya adalah 4000 Kelvin dan setara dengan cahaya matahari di pagi hari pada saat jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, suasana yang dibangun adalah, ini cocok untuk aktivitas yang memerlukan fokus yang tinggi seperti bekerja dan belajar. Nah, biasanya, cool white ya, temperatur cahaya cool white ini dipakai untuk interior kantor, sekolah, ruang belajar, bank, showroom, dan bangunan-bangunan komersial atau bangunan publik yang lainnya. Demikian teman-teman ya. Kalau bright white dan daylight itu makin ini lagi, makin cerah lagi ya cahayanya ya. Yang bright white atau 5000 Kelvin ini setara dengan cahaya jam 10 sampai jam 11 siang gitu. Nah, ini biasanya dipakai di stadion olahraga, di rumah sakit, di salon, di museum gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling terang yaitu daylight, 6000 Kelvin di mana cahaya ini setara dengan eee, setara dengan cahaya matahari di jam 11 sampai jam 1 siang. Dan ini suasananya menyilaukan ya, tapi ini cocok untuk greenhouse, taman, pertanian, atau, perkebunan indoor. Baik, saya beralih ke faktor kebisingan, ya. Ada beberapa faktor yang diperhatikan ketika kita merancang faktor lingkungan kerja untuk, di rumah gitu ya, working from home. Yang pertama, keadaan atau suasana yang ideal itu adalah suasana yang sepi. Kalau kita, eee, kesulitan gitu ya, yang sepi itu yang seperti apa gitu. Nah, teman-teman sekalian, suasana sepi itu sebetulnya, membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi, dan sepi itu kalau diukur dengan, pengukur intensitas bunyi itu, intensitasnya adalah 10 sampai 40 desibel dan itu setara ketika suasana di ini ya, seperti suasana kalau kita bangun jam 2:30 pagi ya, kita sendiri bangun, orang lain masih tidur. Nah, sepi itu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, berkaitan dengan kebisingan, ya. Berkaitan dengan kebisingan, itu kita bisa memanfaatkan peredam bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar kita gitu ya, misalnya karpet, tirai, bantal, kasur, selimut, bahkan buku-buku. Ya jadi buku-buku tumpukan buku ya, di rak maupun di meja ya, itu sebetulnya, bisa berfungsi sebagai peredam bunyi. Nah ini tentunya berguna kalau kita memang, bekerja di rumah dan lokasi rumah kita itu, di perkampungan yang, di pemukiman yang padat gitu ya, biasanya lebih ramai. Nah ini kita bisa memanfaatkan, benda-benda peredam bunyi yang ada di tempat di rumah kita. Kemudian, jika kebisingan tidak dapat dikendalikan, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan headphone ya. Lalu di dalam dengan headphone tersebut kita bisa memutar musik ya, misalnya, untuk, music for concentration. Nah ini, banyak pilihannya gitu ya. Jadi, banyak pilihannya, kita bisa, akses gitu ya, ini adalah salah satu contohnya ya ketika kita masukkan di YouTube, mmm, music for working at home gitu ya. Nah, kita bisa pilih salah satu untuk, membantu meningkatkan konsentrasi kita. Baik, berkaitan dengan kebisingan, ada yang namanya dosis kebisingan. Dosis kebisingan ini adalah batas ya, rekomendasi, dosis kebisingan yang boleh diterima oleh manusia, gitu ya. Nah, dosis kebisingan ini ditentukan dengan persamaan ya, D itu, eee, sama dengan 100 dikali C1/T1, ditambah C2/T2 dan seterusnya. D ini adalah dosis kebisingan, ya, di mana kalau, eee, kurang dari 100 itu aman, tapi kalau lebih dari 100 maka itu tidak aman. C adalah waktu yang dihabiskan pada level kebisingan tertentu dalam jam. Kemudian T ini adalah waktu yang diizinkan untuk tingkat bunyi tertentu ya, semisal ini kita menggunakan tabel 66 dari buku, Methods Engineering ya, dari Nibel. Nah, eee, yang kita lakukan adalah
menghitung ya, misalnya kita punya, data gitu, eee, berapa paparan berapa intensitas bunyi dan berapa waktu paparannya gitu ya. Kemudian kita masukkan ke rumus di sini. Nah, ini nanti kita berlatih ya mengukur dosis kebisingan ini di lab, desain sistem kerja dan ergonomi di Universitas Trisakti, itu biasanya digunakan, sound level meter gitu. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana cara menggunakan sound level meter itu di, eee, lantai produksi gitu ya. Kemudian kita hitung dosis kebisingan yang diterima oleh, karyawan maaf, oleh operator ya di lantai produksi tersebut. Apakah aman atau tidak aman. Nah, jika tidak aman, maka kita akan cari rekomendasi apa, yang paling baik ya untuk, eee, faktor lingkungan kerja yang bising ini, gitu ya. Baik, mungkin saya bisa lanjut ke berikutnya ya, mengenai dosis kebisingan ini kita akan lanjutkan di dalam, pembahasan di kelas ya, di lab gitu ya. Dan saya akan beralih ke pembahasan yang berikutnya, yaitu lingkungan termal. Teman-teman sekalian, lingkungan termal ini berkaitan dengan suhu, kelembaban udara, aliran udara, faktor personal, dan nanti tambah satu lagi ya, kita akan bahas bagaimana penggunaan, kipas angin ini, gitu ya. Nah, eee, kita mulai dari suhu, ya. Nah, suhu ini, tentunya tubuh manusia itu paling nyaman bekerja di suhu 22 sampai 25 derajat Celcius ya. Nah, untuk orang-orang yang bekerja di lingkungan yang ekstrim ya, misalnya di dapur peleburan logam gitu ya, itu kan panas sekali ya. Kemudian di, frozen food, pabrik frozen food itu kebalikannya ya, jadi harus bekerja di tempat yang dingin. Nah, tentunya, perlu dirumuskan beberapa intervensi ergonomi supaya, eee, lingkungan kerja ini menjadi lebih nyaman, ya. Ada beberapa gitu ya, kalau kita sudah pernah belajar mengenai jenis-jenis intervensi ergonomi ya, baik yang, administrative control, engineering control gitu ya. Nah, biasanya untuk suhu ini ya, kalau masih bisa dikendalikan, itu, intervensi ergonominya bentuknya adalah engineering control. Tetapi untuk, kondisi-kondisi yang lebih ekstrim gitu ya, untuk tempat kerja yang ekstrim, yang panas sekali atau yang dingin sekali, itu perlu juga diberikan, administrative control gitu ya. Mmm, supaya apa? Supaya, tempat kerja atau suasana kerja itu tetap kondusif untuk karyawan gitu ya. Kita tahu bahwa suhu yang tidak nyaman ya, tidak berada di dalam, comfort zone manusia itu, tentunya akan mengakibatkan, penurunan kinerja gitu ya, bisa menurunkan konsentrasi, mempercepat terjadinya kelelahan dan lain-lain gitu ya. Nah, selain suhu ada kelembapan udara. Kita orang Indonesia itu hidup di daerah tropis yang kelembaban udaranya tinggi gitu ya, jadi udaranya lembab. Nah, jika kita berada di dalam ruangan, ini sebenarnya bisa kita atasi ya, kalau di ruangan kita ada, AC gitu, kita bisa setting AC kita ke, eee, menu cool dry. Nah, cool dry ini mengurangi kelembaban udara. Kemudian yang ketiga adalah aliran udara. Membuka jendela sampai dengan maksimal ini sangat membantu untuk, membantu pertukaran, udara ya, jadi meluaskan aliran udara. Udara yang mengalir di dalam ruangan itu bisa menurunkan suhu ya, 1 sampai 2 derajat Celcius gitu ya. Nah, oleh karena itu rekomendasi penggunaan kipas angin ya, jika di dalam ruangan tersebut tidak ada AC, itu memang dapat meningkatkan kenyamanan termal gitu ya. Jadi sebetulnya fungsi kipas angin itu, bukan untuk meniupkan angin ke tubuh kita gitu, tetapi membantu pertukaran udara. Sehingga misalnya kita di ruangan yang tidak ada AC-nya, kita bisa memasang, ini ya, kipas di langit-langit gitu ya, kipas yang di atas, itu lebih baik gitu ketimbang kipas anginnya diarahkan ke
tubuh kita gitu, karena sebetulnya kita itu menggunakan kipas angin untuk, mmm, membantu aliran udara tadi, gitu ya. Nah, yang, terakhir adalah faktor personal. Nah, faktor personal di sini adalah faktor pilihan, baju ya, pakaian yang dikenakan ketika kita, bekerja gitu ya. Tentunya rekomendasinya untuk, di Indonesia gitu karena lembab gitu, kemudian, karena apa, jadi kelembabannya tinggi, maka direkomendasikan untuk mengenakan pakaian yang menyerap keringat dan bahan yang paling baik adalah bahan katun, seperti itu. Baik, ini adalah, gambaran ya mengenai ventilasi di ruangan kerja, di rumah atau di kantor ya. Jadi udara itu harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar. Nah, karena tujuan ventilasi itu sebetulnya adalah untuk menyediakan udara yang segar gitu, kemudian, untuk mengeluarkan gas dan kontaminan yang berbahaya, termasuk virus juga seperti itu. Jadi di masa pandemi ini memang direkomendasikan untuk membuka, ventilasi itu semaksimal mungkin, ya supaya load virusnya tidak tinggi di dalam satu ruangan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengeluarkan panas ya dari ruangan. Baik, saya akan masuk di bagian bagian yang kedua ya, yaitu lingkungan kerja di industri, di mana di sini, saya akan membahas mengenai faktor lingkungan kerja yang memang, adanya itu di industri gitu ya. Jadi, kalau kalau tadi ya, sebetulnya pencahayaan, kebisingan, faktor termal itu ada juga di industri, tapi ada juga yang khusus di industri. Nah ini, maksudnya adalah supaya bisa saling melengkapi gitu ya. Yang pertama adalah getaran. Getaran ini ada 2 macam teman-teman ya, ada getaran setempat dan getaran keseluruhan. Kita lihat untuk getaran setempat dulu ya, misalnya pada aktivitas drilling seperti pada gambar ini ya. Nah, pada aktivitas drilling ini resikonya, ada beberapa gitu ya. Nah, kalau di gambar ini ketahuan, mesinnya belum diaktifkan gitu ya, karena masih bisa dipegang. Tapi ketika dia sudah berputar ya, tangan kirinya harus lepas gitu ya. Nah, ketika, bor tangan ini dinyalakan gitu ya, dia akan bergetar. Maka getarannya akan ini ya, mengenai telapak tangan. Nah, getaran pada telapak tangan ini ya, itu, eee, bis ini ya, membutuhkan pengerahan tenaga yang lebih gitu ya. Kenapa? Karena pada aktivitas drilling ini selain untuk menahan getaran, maka diperlukan juga penekanan supaya apa? Supaya permukaan yang mau dilubangi itu, bener-bener jadi lubang gitu ya. Ya, bisa di-drill gitu. Nah, jadi telapak tangan kita pertama, terkena paparan getaran setempat, gitu ya. Selain itu kita juga harus memberikan tekanan pada permukaan. Maka, untuk mengurangi cedera, ya, dan mengurangi ini ya, apa, efek buruk karena getarannya, maka, sebaiknya memang menggunakan sarung tangan ya, yang fungsinya adalah meredam getaran. Nah, getaran berikutnya adalah getaran keseluruhan. Nah, ini adalah getaran keseluruhan ya untuk pemecah aspal dan, kalau ini bisa kita bayangkan gitu ya, memecah permukaan, bumi yang keras gitu. Nah, alatnya seperti ini gitu ya. Nah, alat ini bergetar dan getaran itu akan tersalurkan ke seluruh tubuh karena dia harus cukup kuat. Kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang bekerja di, eee, airport gitu. Nah, mesin pesawat itu menimbulkan getaran gitu ya, baik dari suaranya maupun dari mesinnya sendiri, dan orang-orang yang bekerja dekat dengan pesawat ya, seperti bapak-bapak yang berrompi orange ini, dia kalau, berada di dekat pesawat ini akan terpapar getaran dari mesin pesawat gitu, dan itu kalau terus-menerus itu, bisa ada efeknya gitu ya. Nah, apa saja efeknya?
Yang pertama, getaran itu teman-teman bisa, mempercepat kelelahan gitu ya. Kemudian tentu saja bisa mempengaruhi konsentrasi kerja karena rasa lelah yang, mungkin, mengganggu gitu ya. Dan, pada lama-kelamaan gitu, itu bisa menimbulkan beberapa macam penyakit ya, baik pada mata, saraf, otot, bahkan, bisa menimbulkan gangguan mental karena, me ini ya, berada di lingkungan yang yang getarannya cukup tinggi, itu bisa mempengaruhi, kenyamanan secara keseluruhan dan bisa mengakibatkan, rasa frustasi ya, sehingga memang ini disebut, bisa pada ujungnya gitu, pada akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental dari pekerjanya. Baik. Nah, sekian ya materi dari saya setelah mengikuti paparan ini, mahasiswa sekalian akan melanjutkan aktivitasnya dengan, eee, ini ya, mencoba mengukur, dosis kebisingan ya menggunakan rumus, tadi ya. Kemudian kita akan berlatih dengan menggunakan sound level meter. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada, kesalahan dalam menyampaikan materi ini, mudah-mudahan berguna ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.